الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan semua bentuk rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan dalam rangka bertakarrub dan berta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Rasulullah dan para sahabat telah memberikan contoh kepada kita menjadi nabi dan memiliki para sahabat-sahabatnya yang terbaik bagi umat dan rahmatan lil alamin. Jamaah rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah menjadi mukmin terbaik. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 yang sudah kita bacakan tadi, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jamaah rahimakumullah, kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah merupakan umat terbaik. Ini Allah yang sebutkan. Dalam tafsir disebutkan secara khas yang dimaksudkan umat terbaik di sini adalah Rasulullah dan para sahabat. Mereka telah membuktikan diri mereka adalah umat terbaik sehingga pada saat itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang tangguh, sehingga dalam waktu singkat di Jazirah Arab semua tunduk kepada panji-panji Islam, yang semua itu adalah karena jihadnya orang-orang terbaik. Jamaah rahimakumullah, secara am siapapun mereka umat Nabi Muhammad yang memiliki karakter sifat yang telah diperankan oleh Rasulullah dan para sahabat terdahulu, mereka juga adalah merupakan
umat terbaik. Dan alhamdulillah kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad dan merupakan umat terbaik. Jamaah rahimakumullah. Paling kurang ada 2 karakter disebutkan di depannya, sehingga mereka menjadi umat terbaik. Dan karakter ini adalah telah melekat dan mendarah daging pada diri Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terhebat dan terkuat, disegani oleh musuh, dan mereka menjadi orang-orang yang berkuasa di atas permukaan bumi ini. Jamaah rahimakumullah. 2 karakter yang dimaksudkan di sini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka adalah para penyuruh-penyuruh kebaikan. Apapun pangkat dan jabatan mereka, dalam keadaan macam apapun, mereka senantiasa menjadi pribadi yang ta'muruna bil ma'ruf. Maka hari ini jamaah rahimakumullah, kalau kita sebagai umat Islam ini menjadi umat yang terbaik, ingin menjadi umat yang hebat, maka langkah ini, sifat ini, sikap ini tetap harus melekat pada diri kita. Ta'muruna bil ma'ruf. Seorang pemuda yang ta'muruna bil ma'ruf, keberadaannya menjadi kebanggaan dalam masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sampah masyarakat. Mereka yang ditugaskan untuk menyampaikan amanah kepada rakyat, mereka adalah orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf. Mereka yang berbisnis, maka bisnisnya pun adalah ta'muruna bil ma'ruf. Setiap orang yang datang ke tempat itu merasakan ma'ruf, merasakan kebaikan, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Mereka yang ditugaskan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, mereka juga memiliki karakter ta'muruna bil ma'ruf, sehingga terjaga kesatuan negara yang tercinta ini. Mereka menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Indonesia terkenal memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Maka merekalah para pengawal-pengawalnya untuk menjaga sumber daya alam itu untuk kebaikan bangsa, agama, dan negara kita. Mereka yang diberikan amanah yang lebih tinggi dari itu, maka dia berusaha menggunakan amanah tersebut, ta'muruna bil ma'ruf, sehingga masyarakat merasakan kedamaian, masyarakat mendapatkan ketenangan, masyarakat merasa diayomi, masyarakat merasa diperhatikan, sehingga rakyat cinta kepada pemimpinnya, karena pemimpin cinta kepada rakyatnya. Jangan terjadi sebaliknya. Seorang pemimpin yang membiarkan rakyatnya menderita, kebutuhan pokok semakin sulit didapatkan. Kebutuhan yang seharusnya itu dibutuhkan oleh rakyat, untuk dinikmati oleh rakyat, yang itu merupakan hak untuk rakyat. Tapi ternyata mereka menipu rakyat. Ini bukan pemimpin ta'muruna bil ma'ruf. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang ta'muruna bil ma'ruf. Kapanpun, dimanapun mereka berada, senantiasa cinta kepada rakyatnya, menciptakan nilai keadilan pada rakyatnya, memberikan kebaikan pada rakyatnya. Dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seperti itu berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, banyak hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa neraka Allah telah menanti kepadanya, baik itu neraka di dunia maupun neraka di akhirat nantinya. Hadirin yang berbahagia, ini karakter yang pertama. Selanjutnya adalah wa tanhauna 'anil munkar. Boleh yang pertama atau dianggap ini yang kedua. Di sini adalah waw ataf. Artinya apa?
Ketika seseorang telah memiliki karakter ta'muruna bil ma'ruf, bagus, mantap, oke. Tapi ketahuilah itu belum cukup. Setelah kita kecuali memiliki kalimat wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, menangkap para penjahat, menangkap mereka-mereka yang merusuhkan, melakukan kejahatan dalam masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak tenang, hidup susah, gundah. Kenapa? Ulah para penjahat. Maka jangan berhenti ta'muruna bil ma'ruf. Ada paket yang harus kita laksanakan, satu paket. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan ini berat. Tapi ini harus dilaksanakan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu? Mereka mendakwahkan Islam. Mereka menyiarkan Islam. Sehingga Islam terkenal. Dan diamalkan menjadi akhlak kehidupan sehari-hari masyarakat. Tapi Rasulullah juga perhatian dengan mereka para penjahat. Jamaah rahimakumullah. Persoalan terbesar yang kita rasakan hari ini adalah tidak adanya kepastian hukum kepada mereka para penjahat tersebut. Berbagai macam bentuk kejahatan dilakukan dalam masyarakat. Apakah itu begal namanya? Apakah itu pencuri namanya? Apakah itu perampok namanya? Apakah itu maling namanya? Mereka penjahat. Ketika mereka dibiarkan, maka masyarakatnya menjadi susah. Yang lebih aneh lagi adalah, yang lebih lucu lagi adalah ketika bertemunya para penjahat dengan orang-orang yang menjadi korbannya. Katakanlah mereka yang menjadi korban ini, masyarakat menangkap penjahat tersebut atau bahkan mungkin membunuh penjahat tersebut. Ternyata dalam persidangannya terbalik 180 derajat. Penjahat menjadi orang yang dibela dan masyarakat menjadi tersangka. Hukum apa yang dipakai ini? Hukum mana yang membolehkan seperti ini? Sehingga masyarakat menjadi resah. Sementara maling, pencuri, penjahat hidup subur makmur, mereka merasa dilindungi. Ini persoalan. Kalau ini tidak diselesaikan, maka kita khawatir rakyat akan bangkit. Rakyat akan membuat hukum sendiri, maka terjadi kegaduhan. Maka kita menghimbau, tolonglah, lihatlah, carilah solusi yang terbaik agar masyarakat ini damai, agar masyarakat ini tenang. Kepastian hukum bagi mereka para penjahat-penjahat tersebut. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karakter yang kedua adalah wa tu'minuna billah. Menjaga kekuatan iman dalam kehidupan kita. Iman ini bisa usang. Iman ini bisa terkikis. Dan bahkan iman itu bisa hilang. Sebagian saudara-saudara kita yang hidup di perbatasan di sana, iman mereka ditukar hanya dengan satu kardus sarimi. Paginya mereka beriman kepada Allah, sorenya mereka hilang imannya. Mungkin juga jabatan bisa mencuri iman kita. Di saat azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana yang kita pilih? Kalau kita pilih menghadap Allah, bagus, iman kita mantap. Wa tu'minuna billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, visi misi hidupnya bukan hanya di dunia, tapi tembus ke akhirat. Setiap perbuatan yang dia lakukan, dia terus berpikir, kalau ini yang kulakukan, bagaimana nanti di akhirat Allah akan membalas kepada saya? Apakah Allah cinta kepada saya? Apakah Allah akan membalas kepada saya nikmat surga? Atau justru sebaliknya, Allah akan memasukkan saya ke dalam neraka? Orang-orang yang beriman kepada Allah memiliki keyakinan yang kuat dan mantap terhadap kebenaran, dan memiliki sifat dan sikap bahwa ada pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Di ujung ayat ini Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang ahli kitab. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka tidak beriman. Abdullah bin Salam contohnya dan sahabat-sahabat kawan-kawannya yang lainnya. Mereka melakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Sekaligus ujung ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa agar ta'muruna bil ma'ruf terjaga, wa tanhauna 'anil munkar kita laksanakan.
Dan wa tu'minuna billah tetap melekat dalam diri kita. Jangan melakukan dosa-dosa besar. Jangan melakukan kemaksiatan. Karena ini akan memupus dan mengikis iman dan semangat kita yang telah kita miliki sebelumnya. Jamaah rahimakumullah. Semoga nasihat singkat yang kita kupas ini menjadi semangat dan sugesti bahwa Allah telah memberikan predikat terbaik kepada kita. Dan mari kita memiliki semangat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semoga kita menjadi pribadi terbaik di dunia dan insyaallah masuk surga di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.